202,5 FM, mau tahu apa yang belum tahu? Yuk kita cari tahu. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Hai, halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian selalu bahagia dan sehat selalu. Karena ini konten baru, kita coba bahas yang random-random aja. Mungkin karena akhir-akhir ini lagi banyak film horor yang muncul dan bertaburan di layar kaca. Kita bahas itu aja kali ya. Mengapa orang Indonesia suka film horor? Sebenarnya ini udah banyak dibahas sih di mana-mana. Cuman karena nggak tahu mau bahas apa, kita coba bahas ini aja ya. Kalau gue ditanya mengapa suka nonton film horor, jujur sih gue suka ya karena penasaran sama alur ceritanya, penasaran sama seberapa jauh rasa takut gue untuk nonton film itu, atau mungkin kalau beberapa orang yang ditanya mungkin mereka akan menjawab cuman suka aja. Kita coba cari pembuktian secara ilmiah. Menurut data dari beberapa jurnal, genre horor itu bertujuan untuk menciptakan kepuasan bagi penonton yang diwujudkan dalam ekspresi dan emosi. Menurut Pratista tahun 2008 dalam jurnalnya mengenai memahami film. Lalu film bergenre horor itu salah satunya dilatar belakangi oleh kuatnya budaya mistik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Menurut Kunchara Ningrat dalam kebudayaan Jawa, masyarakat Indonesia itu meyakini adanya makhluk halus, roh penjaga, setan, hantu, dan kekuatan goib. Bahkan menurut konsepsi masyarakat di beberapa wilayah, untuk menolak bala atau gangguan setan itu bisa dengan cara melakukan sesajen. Dari jurnal tahun 2013 yang judulnya Perkembangan Film Horor Indonesia tahun 1981 hingga 1991 oleh Muhammad Lutfi, masyarakat Indonesia itu mempercayai kekuatan goib yang ada di dunia dan itu bisa didapatkan dengan cara semedi atau kanuragan. Kanuragan itu ilmu untuk mempelajari teknik tertentu yang kita pikir itu sebenarnya nggak rasional, nggak masuk di akal, seperti contohnya ilmu kebal, perdukunan, ataupun santet. Selain karena budaya yang udah turun-temurun soal mistis atau goib, film horor yang mengangkat mitos atau budaya lokal setempat dinilai lebih menarik dan meyakinkan. Bahkan menurut jurnal Hantu Populer di Film Indonesia oleh Zain Mufari, mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu sukanya sama horor lokal karena hantunya dianggap lebih menyeramkan ketimbang horor barat. Adapun film horor yang diangkat dari legenda pribumi dianggap lebih mempunyai kedekatan kultural ketimbang hantu yang diimitasi dari luar negeri. Namun, observasi pada jurnal tadi itu dilakukan pada tahun 2008 dan 2013. Sedangkan menurut survei terbaru oleh lembaga sensor film, genre film terbanyak yang disukai masyarakat Indonesia itu adalah genre horor. Namun, dari hasil survei juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak menyukai film luar ketimbang film lokal. Jadi bisa dilihat bedanya kan? Survei terbaru ini dilakukan pada tahun 2024, di mana survei dilakukan di bioskop-bioskop di 4 kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada 457 responden dengan klasifikasi umur 13, 17 tahun, serta 21 tahun ke atas. Lalu hasil penelitian itu menunjukkan bahwa 52% responden lebih suka film asing daripada film nasional yang hanya 45%. Kemudian genre favorit adalah film horor sebanyak 34%, komedi 28%, drama 24%, musikal 3%, dan lainnya sebanyak 7%. Kalau dari datanya sih ada kemungkinan kecenderungan masyarakat Indonesia sekarang udah nggak mikir hantu lokal atau hantu luar. Yang penting genrenya horor, mereka pasti akan suka. Nih coba kita lihat film horor luar yang agak serem. The Conjuring misalnya. Embel-embelnya berdasarkan kisah nyata. Lalu ada The Sinister. Lalu film horor luar lainnya yaitu The Grudge, The Ring. Lalu ada Sicin, film horor Turki yang barusan kemarin tuh diadaptasi menjadi film horor Indonesia, Sijin. Sebenarnya tanpa perlu mengadaptasi horor luar pun film horor Indonesia sendiri sebenarnya udah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini sebenarnya bisa kita lihat dari banyaknya film horor lokal yang mulai muncul ya, seperti Pengabdi Setan, Ratu Ilmu Hitam, Teluh Darah, Di Ambang Kematian, macam-macam sih pokoknya. Nah, dari data yang didapatkan, ada 2 kata kunci, yaitu kedekatan kultural dan ekspresi emosi.
Kita coba bahas dari kedekatan kultural ini. Apa benar budaya itu mempengaruhi kenapa orang Indonesia suka film horor? Tan Malaka pernah menuliskan dalam risalahnya bahwa orang Indonesia yang berjuta-juta jiwa itu nggak akan mungkin bisa merdeka kalau masih memuja kebudayaan kuno. Seperti percaya dengan tahayul, kepercayaan kepada hantu, benda keramat, kesaktian goib, dan lainnya. Di mana ini semua berhubungan dengan mistik. Yang artinya dari zaman Tan Malaka ini masih hidup, masyarakat Indonesia ini suka berbau mistis atau goib. Coba kita cek agak mundur kembali dari tahun 1096 misalnya. Saat ini terjadi beberapa peristiwa seperti Perang Salib. Lalu tahun 1096 juga merupakan tahun berdirinya kampus Oxford. Bayangin tahun segitu udah ada wadah untuk ilmu pengetahuan. Sementara di tahun 1222 di Indonesia, tepatnya 126 tahun setelah adanya kampus Oxford itu berdiri, ada peristiwa naiknya tahta Ken Arok. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok itu kepincut dengan Ken Dedes, lalu memesan keris kepada Empu Gandring. Sebelum keris selesai dibuat, Ken Arok membunuh Empu Gandring, di mana Empu Gandring itu akhirnya mengutuk keris tersebut bahwa akan ada 7 orang raja, termasuk Ken Arok yang bakal mati karena keris itu. Dari sini kita udah bisa lihat perbedaan 100 tahun lebih, di mana 100 tahun sebelumnya di luar negeri udah ada kampus Oxford, namun 100 tahun setelahnya itu di Indonesia ada peristiwa pembunuhan raja-raja kerajaan terdahulu yang masih dibayangi oleh kutukan. Coba kita agak maju lagi tahun 1350. Di mana ini merupakan era Renaissance yang ditandai dengan kebangkitan ilmu pengetahuan, sastra, seni setelah abad pertengahan. Era ini juga ditandai dengan kemunculan paham humanisme, empirisme, dan rasionalisme. Lalu pada tahun ini juga terjadi wabah hitam yang kita kenal dengan Black Death, yaitu pandemi penyakit pes yang menghancurkan Eropa pada abad pertengahan dari tahun 1347 hingga 1352. Di mana penyakit ini berasal dari Asia Tengah dan dibawa ke Crimea oleh para prajurit dan pedagang Mongol. Penyakit ini dikenal sebagai wabah hitam karena dapat mengubah kulit dan luka menjadi hitam, selain adanya demam dan nyeri sendi. Mungkin pada masa itu di Eropa juga akan berpikiran bahwa ini berkaitan sama hal mistis juga, karena wabahnya hitam. Tapi nyatanya setelah wabah hitam ini usai, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat. Bahkan pada masa ini lahir pelukis Mona Lisa yang kita kenal, yaitu Leonardo da Vinci. Di mana Leonardo ini saking jeniusnya sampai harus menggali kuburan buat melakukan penelitian terhadap jenazah yang dikubur untuk digambar dan diteliti anatomi tubuhnya. Mungkin kalau di Indonesia ini pasti dikiranya mau nyari ilmu. Ya, walau ini belum akurat karena keterbatasan penelitian pada masa itu, namun ini udah jadi dasar untuk perkembangan pengetahuan setelahnya. Itu tadi tahun 1350 hingga 1620, yaitu era Renaissance. Kita coba cek tahun 1350 di Indonesia, kira-kira apa yang terjadi pada masa itu. Ternyata pada masa itu adalah masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Lalu tahun 1482 ada Prabu Siliwangi yang identik dengan khodamnya Harimau Putih. Lalu ada masa-masa di mana Wali Songo yang mulai menyebarkan agama Islam di Nusantara. Walaupun beda-beda tahunnya, tapi ini masih di era yang sama ya. Bahkan katanya Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam itu udah melakukan pendekatan-pendekatan secara budaya. Berarti emang benar sih, untuk mencari simpatik orang Indonesia harus melalui pendekatan bermuatan lokal. Kalau dipikir-pikir, pola pikir yang udah ada dari zaman dulu ini sampai sekarang pun masih kelihatan. Misalnya kita naik ke gunung, kalau misalnya ada yang hilang, pasti selalu identik sama penunggu gunungnya. Kalau di luar negeri, mungkin terutama di negara-negara barat, kalau hilang di gunung itu pasti identik sama hewan buas atau psikopat. Sama halnya kalau sakit, yang pertama dicari siapa? Dukun apa dokter? Oke, bisa dijawab sendiri. Nah, kalau karena budaya, coba kita cek film horor pertama yang ada di Indonesia. Kalau berdasarkan sumber dari Kompasiana pada tanggal 17 September 2023, film horor pertama di Indonesia itu udah ada dari tahun 1934 dengan judul Opechoa atau Dua Siluman Ular Putih and Hitam, yang artinya dua siluman ular putih dan hitam. Di mana film ini disutradarai oleh keturunan Tionghoa yaitu Ted Teng Chun dan diproduksi oleh perusahaan yang bernama Chino Motion Pictures. Lalu dirilislah pada tahun 1934.
Katanya, film ini diangkat dari legenda siluman ular putih, yaitu cerita rakyat Tiongkok yang dulu pernah ditayangkan juga pada tahun 1992. Ada yang inget nggak? 欢天喜地迎新年，张灯结彩好。 Kalau ngedenger dari judulnya sih nggak kebayang horornya sih, atau mungkin emang zaman dulu itu horor emang kayak gitu ya, nuansa siluman-siluman. Lalu karena film yang tadi banyak peminatnya, dibuatlah film sequelnya yang judulnya Anaknya Siluman Ular Putih yang dirilis setahun setelahnya, yaitu tahun 1935. Kalau mau nonton filmnya udah susah sih, karena emang udah nggak ada jejak digital ataupun arsip-arsip. Mungkin hanya selebaran foto-foto aja. Nah, selain kedua film yang tadi itu, Teteng Chun juga membuat film horor lainnya yang judulnya Tipat Kai Kawin atau Siluman Babi Perang Siluman Monyet tahun 1935. Di mana ceritanya mengenai siluman babi Tipat Kai yang menikahi wanita manusia. Karena menikahi manusia, akhirnya Tipat Kai diusir oleh ayahnya. Namun, Tipat Kai juga ikut menculik istrinya dan kabur. Ini mah kawin lari gak sih? Akhirnya Tipat Kai diburu oleh dua dukun. Pantesan Pat Kai di film Kerasakti selalu ngomong, dari dulu, begitulah cinta. Penderitaannya tiada akhir. Lalu selanjutnya ada 5 Siluman Tikus tahun 1936. Masih seputaran siluman, ceritanya mengenai seorang istri yang bingung kenapa tiba-tiba suaminya jadi ada dua. Ternyata salah satunya itu adalah siluman tikus yang nyamar jadi manusia. Astaga. Jadi bisa disimpulkan, zaman dulu tuh emang horornya itu seputaran siluman, bukan hantu yang kita kenal sekarang ini. Namun, walaupun film horor itu seputaran siluman, Cina peranakan di Indonesia pada masa itu sangat suka tontonan seperti ini. Apalagi bahasa yang digunakan dalam film itu bisa dipahami, nggak pakai bahasa Cina. Kalau ditelusuri sih sebenarnya siluman dalam cerita rakyat itu juga merupakan makhluk halus yang memiliki peradaban juga. Mungkin kalau bahasa sekarang itu namanya jin. Cuma zaman dulu taunya namanya siluman. Wujudnya bermacam-macam, ada yang tikus, harimau, ular, monyet, sun gokong. Bahkan pernah dengar pesugihan-pesugihan yang biasanya jinnya berwujud kelelawar, monyet, kambing, macam-macam pokoknya. Lalu di tahun 80-an, film horor Indonesia juga masih ada yang bertema siluman-siluman. Bisa kita lihat film-filmnya Susana. Sampai-sampai Susana dijuluki ratu film horor. Kalau nggak salah ada yang judulnya Perkawinan Nyi Blorong tahun 83, Ratu Buaya Putih tahun 88, dan Bangunnya Nyi Roro Kidul tahun 85. Film horor tahun 80-an era Soeharto itu bukan cuma soal mitologi aja kayak Nyi Blorong. Tapi beberapa film horornya juga membahas mengenai tokoh hantu yang masa lalunya tuh punya masa lalu yang kelam, memprihatinkan, sehingga ketika dia jadi hantu yang dilakukan hanya balas dendam. Contohnya mungkin seperti beranak dalam kubur, bernapas dalam lumpur. Walaupun masih disisipin unsur mitos di dalamnya, misalnya mengapa jasadnya bisa bangkit lagi atau gimana dan lain sebagainya, tapi temanya seputaran balas dendam, sehingga hantu yang muncul bukan hantu mitos atau siluman, tapi semacam arwah orang mati yang masih belum selesai masalahnya di dunia. Sehingga mereka akhirnya balas dendam. Jadi sebenarnya antara serem sama hantunya atau kita malah jadi kasihan sama si tokoh hantunya. Mungkin karena pada tahun segitu film-film tersebut banyak diminati sehingga akhirnya memunculkan pembaharuan pada dunia horor, yaitu hantu wanita perempuan yang selalu menakut-nakuti manusia seperti kuntilanak. Tapi kuntilanak itu sebenarnya dipercaya berasal dari mitos perempuan hamil yang meninggal dunia atau keguguran. Jadi sebenarnya kuntilanak itu juga dikenal dengan nama Pontianak yang merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Kisah kuntilanak ini pertama kali muncul di Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 1771. Lalu kalau misalnya sosok tersebut merupakan mitos atau asalnya dari cerita setempat, mengapa sekarang sosok tersebut sekarang dikaitkan ada di mana-mana? Apakah mereka bermigrasi? Atau kemungkinannya karena film-film tahun 80-an tersebut yang memperlihatkan wanita hamil yang meninggal, sehingga dimanapun, gak cuma di Pontianak, akan ada sosok kuntilanak tersebut dan akan selalu dikaitkan dengan wanita hamil yang meninggal dunia. Oke, kembali ke topik kenapa orang Indonesia suka film horor. Karena tadi kita udah bahas dari kedekatan kultural, yang ternyata film horor itu nggak cuma mengangkat tema budaya, mitos, dan lain sebagainya, ada juga yang hantunya uring-uringan, dendam, bahkan gabut. Sekarang kita coba bahas dari ekspresi emosi. Menurut Zillman di Anne Weaver, 1996, dalam jurnalnya yang berjudul The Enjoyment of Suspenseful and Scary Movies,
Dalam pengujiannya menguji hipotesis manajemen suasana hati yang menyatakan bahwa ternyata orang itu menikmati ketegangan ataupun ketakutan dalam film horor karena setelah mereka menonton film horor itu, mereka dapat mengatur suasana hati mereka. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para peneliti, yaitu karena adanya pelepasan adrenalin. Menonton film horor itu dapat meningkatkan adrenalin dan meskipun ini bisa membuat kita merasa tertekan atau takut, tapi beberapa orang tuh bisa menikmati sensasi itu. Lalu ada teori ketegangan dan pelepasan, yaitu peneliti berpendapat bahwa ketegangan yang dibangun oleh film horor diikuti dengan pelepasan saat ketakutan berakhir. Atau ketika kita tahu itu hanya fiksi, itu akhirnya memberikan rasa lega yang sangat memuaskan sehingga bisa menciptakan rasa euforia setelahnya. Film horor ini memungkinkan penonton untuk mengeksplorasi rasa takut dalam situasi yang terkendali. Mungkin karena kita taunya kita nonton bukan mengalami kejadian langsung, jadi masih bisa dikendalikan kali emosinya. Lalu ada pelepasan stres dan kecemasan. Ternyata menonton film horor itu kadang bisa menjadi cara bagi seseorang untuk mengalihkan perhatian dari masalah pribadi atau stres. Jadi udah terjawab ya, kenapa orang Indonesia itu sukanya film horor. Jadi sebenarnya bukan cuma karena faktor budaya, tapi juga karena menonton film horor itu mampu melepaskan adrenalin, ketegangan, stres, serta itu merupakan cara dari sebagian orang untuk mengeksplor emosi mereka. Bahkan ada juga yang merasa karena seru dengan hal-hal seperti itu, misalnya dengan sengaja ikut uji nyali, bikin konten di rumah hantu, atau lain-lainnya sih. Atau menurut kalian, ada nggak sih alasan lain selain itu? Oke, berhubung karena gue udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, gue pamit undur diri. Sampai ketemu di topik random selanjutnya. Bye-bye.